Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Al-Hadi. Kali ini kita akan membahas tentang alasan saya pindah dari aplikasi editing Final Cut Pro ke Adobe Premiere Pro. Ya. Jadi sekedar informasi, beberapa hari ini saya sedang belajar Adobe Premiere Pro dikarenakan beberapa alasan yang akan saya jelaskan di sini. Berpindah dari Final Cut Pro ke Adobe Premiere Pro. Saya sudah hampir 2 tahun ya menggunakan Final Cut Pro. Tidak ada masalah sama sekali karena memang basicnya saya menggunakan MacBook Pro. Jadi Final Cut Pro ini sangat kompatibel sekali di MacBook. Tidak ada masalah, tidak ada crash dan sebagainya. Karena memang beberapa teman juga menyarankan kalau pakai MacBook, pakai Final Cut Pro untuk editing video. Tapi beberapa hari ini saya pindah ke Premiere Pro dikarenakan 3 alasan ya. Alasan yang pertama adalah budget gitu ya. Jadi Premiere Pro ini kalau secara budget saya bilang lebih murah karena bayarnya itu per bulan gitu ya. Jadi kalau sekarang ini saya pakai aplikasi Adobe Premiere Pro ini yang paket video saja ataupun yang hanya dapat Premiere Pro saja, itu harganya 1 bulan itu 268.000 kalau saya tidak salah. Nah, itu bayarnya per bulan. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke bulan kedua, kita wajib bayar lagi kalau mau pakai aplikasi itu. Nah, kalau seandainya tidak pakai gitu ya, nah, misalnya bulan ini nih kita aktif pakai Premiere Pro, bulan depan itu kita nggak pakai gitu kan, ya kita nggak perlu perpanjang. Jadi kapan kita mau pakai, kita bayar itu aplikasi Premiere Pro-nya. Nah, kalau Final Cut Pro itu sekali beli aja. Jadi harga awalnya itu cukup fantastis, itu harganya kalau di App Store itu sekitar 4.300.000. Nah, kalau di marketplace saya tidak tahu metodenya seperti apa. Ada yang original jual itu 3.900.000. Kalau saya tanya sih dia minta ID Apple kita, nanti dia yang belikan atau semacamnya, saya kurang paham juga. Tapi yang pasti di App Store itu, di aplikasi store di MacBook, di Apple, itu harganya 4.300.000 dan itu sekali pakai hanya dapat Final Cut Pro. Nah, jadi dari sisi budget, kalau menurut saya untuk jangka panjang memang lebih murah Final Cut Pro, tapi kalau untuk videographer freelance seperti saya ataupun yang tidak selalu memakai Adobe Premiere Pro, saya rasa lebih murah Adobe Premiere Pro gitu ya, karena hanya satu bulan hanya 268.000. Nah, dari sisi budget ini saya mempertimbangkan bahwasanya saya akan beli Adobe Premiere Pro, saya akan subscribe Adobe Premiere Pro saja per bulan 268.000 dan meninggalkan Final Cut Pro. Jadi dari sisi budget saya lebih untung karena memang setiap project khususnya wedding, saya sudah menganggarkan anggaran untuk aplikasi, sehingga sangat worth it bagi saya menggunakan Premiere Pro dari sisi budget. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi budget ini juga kan banyak teman-teman yang bertanya belinya gimana caranya gitu kan. Ternyata belinya juga sangat mudah sekali ya. Kita tinggal buka adobe.com, jadi kita bisa subscribe langsung di sana. Kita tinggal download Creative Cloud-nya, nanti setelah melakukan pembayaran kita bisa langsung menerima ataupun menginstal aplikasi Premiere Pro-nya. Belinya kan harus pakai kartu kredit. Memang umumnya memakai kartu kredit, tapi solusi yang bisa ditawarkan dari Adobe yang pasti harus Visa atau Mastercard. Nah,
sekarang ini udah ada yang namanya Genius ya. Jadi kita bisa daftar Genius secara online. Jadi kita install aplikasinya di Genius, download di Play Store atau di App Store juga bisa. Kita install, kita daftar, kemudian nanti ada verifikasi via video call, kemudian nanti kita langsung mendapatkan virtual card-nya yang sudah bisa langsung kita gunakan untuk membeli Adobe Premiere Pro. Nah, tentunya dengan kita top up dulu saldonya seharga, misalnya kita mau pakai yang paket video saja 268.000, kita top up 268.000, langsung kita bisa bertransaksi di situs Adobe tersebut. Sehingga kita tidak menggunakan lagi credit card bagi teman-teman yang tidak punya. Ini sangat memudahkan sekali gitu kan. Nah, kalau di App Store sekarang sudah bisa menggunakan metode via aplikasi pembayaran Dana ya. Jadi saya juga sudah coba membeli satu aplikasi di App Store, yaitu kemarin saya coba Lightroom. Di sana ada khusus Lightroom yang klasik ya, kalau nggak salah saya. Jadi di situ bisa memakai aplikasi Dana. Jadi tidak perlu juga kartu kredit lagi. Jadi mau teman-teman memilih Final Cut Pro ataupun memilih Adobe Premiere Pro, sama-sama tidak perlu menggunakan kartu kredit lagi, sehingga teman-teman yang tidak memiliki kartu kredit atau tidak mau memiliki kartu kredit tetap bisa membeli kedua aplikasi tersebut. Itu yang pertama dari sisi budget. Yang kedua dari sisi interface gitu ya. Interface atau user friendly-nya. Interface-nya user friendly nih, Final Cut Pro dibilang orang seperti itu. Nah, menurut saya setelah memakai Adobe Premiere Pro, memang sangat jelas sekali bahwasanya Final Cut Pro ini lebih simple, lebih user friendly, dan lebih sederhana tampilannya. Tapi tetap fitur-fiturnya sama semua. Maksudnya yang biasa saya gunakan, fitur-fitur yang biasa saya gunakan di Final Cut Pro pasti ada di Premiere Pro, begitu juga sebaliknya. Nah, hanya saja sepanjang saya menggunakan Premiere Pro ini, interface-nya lebih manual, display-nya lebih manual lagi, sehingga kita bisa lebih bebas mengatur tampilan-tampilannya ya. Contohnya ketika saya mengerjakan project wedding, jadi saya kan menggunakan dual monitor ya. Kalau di Final Cut Pro sudah ada settingan default-nya, maksudnya tidak settingannya itu tidak sebebas settingan display si Premiere Pro, karena memang Premiere Pro ini kalau dibilang orang tuh sangat manual sekali gitu. Jadi tampilan-tampilannya itu bisa kita geser-geser, kita atur sedemikian rupa senyaman editor tersebut. Beda dengan Final Cut Pro, memang sudah default seperti itu. Kita hanya bisa menampilkan atau tidak menampilkan, tidak bisa menggeser di sebelah sini, menggeser yang ke sebelah sini gitu. Jadi sudah lebih default, lebih ringkas gitu kan. Sehingga kalau dari sisi editor, kenyamanan ngeditnya itu lebih enak Premiere Pro kalau menurut saya pribadi ya, secara pribadi. Itu. Kemudian secara sekilas Premiere Pro karena sangat manual tadi terlihat lebih profesional gitu, terlihat lebih kompleks, sehingga kalau orang baru melihat Premiere Pro ini merasa bahwa Premiere Pro ini kok terlalu banyak tampilan, terlalu banyak menu gitu kan, sehingga dianggap lebih susah. Tapi ternyata setelah kita dalami, setelah kita tahu fungsi-fungsinya, ternyata tidak, malah memudahkan sang editor untuk melakukan editing video. Sebagai contoh, saya di monitor yang lebih besar ya, saya menggunakan sequence-nya di situ. Jadi saya atur timeline videonya di sana sehingga saya memiliki ruang gerak yang lebih bebas. Kemudian untuk memilih project ataupun memilih file-file footage-nya itu juga ada di monitor yang lebih besar ini. Sehingga
ruang gerak saya lebih bebas, dan di sebelah monitor yang kecil atau di MacBook saya itu adalah displaynya, sehingga warna yang dihasilkan itu memang benar-benar real dari monitor utama saya. Itu dari sisi interface atau dari sisi display. Kemudian alasan saya yang ketiga menggunakan Premiere Pro adalah nuansa baru gitu ya. Nah, jadi editor itu pasti ada rasa-rasa bosan, dimana ketika kita melakukan editing yang itu-itu saja, terutama seperti saya editor video wedding, project wedding, film pendek, short film hanya beberapa kali. Selama ini memakai Final Cut Pro sepertinya sudah bosan gitu, sudah tidak ada tantangan baru lagi, sehingga ketika saya beralih ke Premiere Pro, muncul lagi semangat baru untuk melakukan editing gitu ya. Padahal walaupun sebenarnya tools-tools yang saya gunakan itu ya mirip-mirip dengan Final Cut Pro gitu kan. Tapi karena nuansa baru tadi, karena Premiere Pro ini adalah baru bagi saya, maka saya menjadi sepertinya lebih semangat gitu melakukan editing video dan lebih detail lagi gitu. Nah, itu yang ketiga, mencari nuansa baru. Sehingga sisi baiknya lagi adalah ketika kita mengetahui banyak aplikasi editing ataupun menguasai banyak aplikasi editing, kita bisa membandingkannya, bisa mengetahuinya secara lebih luas, dan bisa memberitahu ataupun mereferensikan kepada orang lain gitu kan. Jadi dengan kondisi seperti ini lebih baik menggunakan apa, dengan kondisi seperti ini lebih baik menggunakan apa gitu ya. Dan itu yang saya rasakan beberapa hari ini memakai Adobe Premiere Pro. Dari sisi performa, tentunya saya merasakan bahwasanya Final Cut Pro ini lebih baik daripada Adobe Premiere Pro. Ada beberapa komentar di Facebook tentunya yang mengatakan bahwasanya memang karena platform Final Cut Pro memang diciptakan untuk platform Apple atau di MacBook, maka tentunya performanya lebih stabil gitu ya. Berbeda dengan Premiere Pro yang memang didesain untuk dua platform, satu di Apple, satu lagi di Windows, sehingga ada beberapa hal yang memang Final Cut Pro lebih lancar. Contohnya ketika kita loading aplikasi ataupun baru buka aplikasi, maka footage yang tersimpan sebelumnya itu lebih cepat terload di Final Cut Pro daripada di Premiere Pro. Jadi sehingga saya membutuhkan waktu yang lebih untuk menunggu footage ini reload di Adobe Premiere Pro. Itu yang saya rasakan selama ini. Kemudian dari sisi akses menu tidak ada masalah di Premiere Pro. Yang hanya menjadi perhatian saya adalah cara kerja timeline yang sedikit berbeda di Final Cut Pro. Kalau ada Premiere Pro, timelinenya itu ada satu main timeline yang memang menjadi footage utama kita ataupun timeline utama kita yang harus benar-benar kita jaga. Sehingga timeline video yang di atasnya lagi itu adalah video bantuan, sehingga memang secara otomatis kalau di timeline utama itu kalau kita delete di tengah itu memang langsung menyatu gitu ya. Kalau di Premiere Pro tidak seperti itu. Fungsinya itu memang sama semua dengan timeline yang utama, yang kedua, dan yang ketiga itu fungsinya itu, cara kerjanya itu sama semua, berbeda dengan Final Cut Pro gitu ya. Jadi kemungkinan orang yang terbiasa bekerja di Adobe Premiere Pro akan mengalami sedikit kesusahan ketika bekerja di Final Cut Pro karena memang sistem kerja timelinenya itu agak sedikit berbeda. Saya tidak menjelaskan secara detail karena memang video ini saya buat hanya untuk pertimbangan teman-teman yang sedang memakai Final Cut Pro untuk pindah ke Premiere Pro. Ataupun bisa juga yang sebaliknya, dari yang memakai Premiere Pro
pindah ke Final Cut Pro. Kemudian satu yang sangat saya syukuri ketika saya berpindah ke Premiere Pro adalah terkait masalah proxy ya. Jadi yang saya senang di Premiere Pro ini adalah ketika kita memiliki footage yang besar ataupun footage yang dengan image quality yang baik sekali, sehingga laptop kita tidak mampu untuk playbacknya, kita harus menggunakan proxy tentunya. Proxy itu bagi yang belum tahu adalah sebuah mekanisme yang disediakan oleh aplikasi editing video untuk mengompres footage sesuai dengan kemampuan si laptopnya. Jadi misalnya kita memiliki footage 4K ataupun footage Full HD dengan 10-bit 422 yang mana kalau kita putar di laptop kita itu akan nge-lag karena saking besarnya file itu atau saking bagusnya kualitas video tersebut, itu akan dikompres di aplikasi tersebut, sehingga ketika kita melakukan editing, melakukan playback, memberikan efek dan sebagainya, itu tidak lagi nge-lag. Nah, proxy ini selalu saya gunakan ketika saya memakai Lumix GH5, karena saya selalu men-shoot GH5 ini di 10-bit 422 ya. Kalau di play di MacBook, itu akan mengalami nge-hang, lag, force close, dan sebagainya, sehingga saya selalu pakai proxy di Final Cut Pro dulu. Nah, kendalanya adalah karena kamera saya dua, satu saya pakai Lumix GH5, satu saya pakai GX85. Untuk footage dari GX85 sebenarnya saya tidak perlu melakukan proxy untuk footage-nya, hanya yang GH85, hanya yang GH5 maksud saya. Nah, otomatis aplikasi Final Cut Pro ini kalau kita mau tampilan proxy, artinya semua project kita itu harus diproxy. Jadi mau tidak mau aplikasi footage dari GX85 itu harus saya proxy juga, sehingga ketika import di awal itu sangat memakan waktu yang lama gitu ya. Setelah saya memproxy GH5, saya harus proxy lagi GX85, padahal GX85 tidak perlu diproxy karena untuk diedit di aplikasi Final Cut Pro sebenarnya aman-aman saja, tidak ada nge-lag dan sebagainya kan. Nah, tapi karena memang tampilan proxy-nya di di Final Cut Pro harus satu project itu diproxy semua, maka mau tidak mau saya proxy semua, baik itu audio, baik itu import footage yang kecil, itu semua harus diproxy. Karena ada satu file GH5, ada beberapa file GH5 yang tidak bisa support ataupun tidak terbaca baik oleh aplikasi editing Final Cut Pro. Nah, ini sangat berbeda dengan Adobe Premiere Pro. Jadi, kalau di Adobe Premiere Pro itu kita tidak perlu melakukan proxy di semua file yang kita import. Jadi, hanya file-file ataupun hanya footage-footage yang perlu kita proxy saja. Contohnya, di GH5 saya melakukan proxy, kemudian di GX85 itu tidak perlu. Jadi, ini lebih mempersingkat kinerja saya, apalagi untuk same day edit misalnya. Jadi, kalau same day edit pakai Final Cut Pro lebih lama, karena saya harus melakukan proxy untuk semua footage. Tapi kalau di Adobe Premiere Pro tidak seperti itu. Saya hanya melakukan proxy di footage-footage yang dihasilkan oleh kamera GH5 saja. Ini sangat membantu saya dan ini menjadikan saya lebih betah memakai Premiere Pro, sehingga memori pun tidak terlalu termakan banyak ketika saya melakukan editing dan lebih cepat gitu ya. Nah, jadi itulah beberapa alasan, beberapa review yang saya alami ketika saya berpindah dari Final Cut Pro ke Premiere Pro. Kalau kamu adalah editor yang baru memulai dan kebetulan kamu menggunakan MacBook, maka saran saya pilihlah Adobe Premiere Pro. Karena yang pertama pasti kamu baru belajar, yang pasti
modalnya tidak begitu besar, maka langganan per bulan aja itu udah bagus, asalkan tidak aplikasi bajakan ya. Nah, itu udah lumayan murah lah, 268.000, daripada kamu harus beli Final Cut Pro yang seharga 4.300.000, yang mana itu sudah seharga kamera. Jadi kamu bisa memakai Adobe Premiere Pro. Nanti kalau kamu penasaran pengen coba Final Cut Pro, silakan membeli Final Cut Pro, tidak ada masalah. Nah, bagi kamu yang memakai Windows, ya tidak ada pilihan lain, ya adalah kamu mungkin bisa mencoba Adobe Premiere Pro. Tapi ini menjadi sekedar pengetahuan bagi teman-teman semua, bahwasanya kedua aplikasi yang paling hits di kalangan editor freelance seperti saya ini, Final Cut Pro dan Premiere Pro, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang pasti, semua yang bisa dibuat di Final Cut Pro bisa juga dibuat di Premiere Pro. Begitu juga sebaliknya, semua yang bisa dibuat di Premiere Pro pasti juga bisa digunakan di Final Cut Pro. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Yang pasti mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membuat kita semakin semangat untuk melakukan ataupun menghasilkan karya-karya yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.